baru kita timbang tadi untuk praktek bagaimana memasukkan induk dan menyiapkan wadah. Nah, yang ini sudah jadi, ini adalah indukan yang sudah usia 1 minggu 7 hari kita tampung di sini dengan harapan hari ini bagaimana kita sudah bisa nanti panen juga ya harapannya. Nah, yang pertama Pak itu bisa di dalam bersih. Yang pertama adalah dalam merawat induk, jaga kualitas air, jangan sampai terjadi penimbunan kotoran, karena ikan nila ini feses atau kotorannya sangat tinggi, maka harus dilakukan penyiponan. Kalau tidak, ya kita lakukan penggantian secara adaptif. Cara penggantian secara adaptif untuk mengurangi kotoran, langkah pertama, saluran outlet kita buka. Mohon Ibnu sama Aga kesini ya, sama Aga. Saluran outlet kita buka, sambil saluran inlet juga kita buka, saluran air masuk juga kita buka, bisa dibuka. Ini cara penggantian secara adaptif dengan harapan ketika proses penggantian air ini ikan kalian bisa naik, tapi jangan menggunakan pelan, berdiri dari dulu ya. Harapannya satu, suhu tidak terjadi perubahan secara fluktuatif atau perubahan suhu secara ekstrim. Antisipasi bagaimana ikan nila ini jangan sampai stres, apalagi ikan-ikan yang sedang mengalami. Gimana nanti saya bisa diambil dulu, nanti kita lanjutkan ikan yang sedang mengalami dan bagaimana akan mengadakan kira-kira yang nantinya. Ya, dengan agak dulu ya. Kemudian kita bisa lihat. Nah, ini contoh bagaimana cara kita mengganti secara adaptif. Kalau kolam sudah terlihat, apalagi ada kotoran yang ada di permukaan. Nah, ini dari amonia bisa menjadi nitrit. Nah, ini akan menjadi racun. Maka segera kita ganti air. Penggantian air di indukan bisa kita lakukan minimal 7 hari sekali. Tapi kalau sering itu lebih bagus. Itu langkah pertama dalam proses penggantian air. Untuk perawatan harian bisa ditutup ya. Yang di kolam 3C Pak Sepul yang digunakan perawatan harian, bagaimana kita menjaga oksigen terlarut. Jadi agar ikan yang mengerami tidak terengah-engah dan menumpahkan telur, maka yang kita lakukan adalah pemaksimalan oksigen terlarut. Kita kolam beton, kita menggunakan jok. Nah, kita menggunakan jok atau tutup saluran inlet yang kita lubangi, Bapak dan Ibu sekalian, kita lubangi sebagai sirkulasi harian. Bisa dipasangkan pakai dulu. Nah, itu bila sumber perairan di tempat Anda itu sulit, hemat air, bisa menggunakan aerator atau blower untuk aerasi di kolam perawatan induk. Itu tentang menjaga kualitas air. Intinya menjaga oksigen terlarut di dalam kolam dan jangan sampai terjadi perubahan suhu secara fluktuatif. Dua hal itu kunci di perawatan air untuk indukan. Kemudian yang tadi Pak yang dari Solo tadi tanya, ini sekarang kita coba bagaimana kita menghitung berapa
kebutuhan pakan kita. Sama enggak dengan ketika kita melakukan usaha. Bapak dan Ibu beserta keluarga sekalian, timbang bisa siapa? Bila ada untuk pembesaran, bisa pembesaran biasanya kan menggunakan persentase dari biomasa 3% sampai 5%. Untuk indukan ikan nila itu maksimal 3% atau bisa diulangi tergantung nanti ketika kita melihat visual di kolam berapa kemungkinan betina yang sudah meramu, maka maksimal adalah 3% kemudian makan. Artinya 3% tadi itu kan berapa? 13,5 ya. Berarti 13% dari 3% daripada 13,5. Berapa ketemunya? 0,4. 0,4 atau 0,4. Yang buat catatan tadi. Ada catatan kan? Jangan lupa catatan. Catatan itu penting. 0,405 ya. Jadi 405 gram gitu ya. Jadi maka yang kita butuhkan adalah 400 gram. 400 gram pakan maksimal untuk indukan dari 13,5 kilo. Nah, dari 400 gram apakah kita kasih secara langsung? Tidak, Bapak dan Ibu. Kita bagi bisa 2 kali atau 3 kali interval pemberian, pagi, siang, sore tergantung cuaca di lingkungan Anda. Di Banyuwangi ini cuaca lumayan stabil, jadi normal. Kita memberikan pakan itu jam 7 pagi untuk pemberian pakan pagi dan sore sebelum jam 4 kita melakukan dengan pembagian adalah 50-50 atau 50%. Maka tadi ketemu 400 gram kita berikan ke indukan 200 gram pagi dan 200 gram sore. Itu. Jadi bukan 400 gram kita berikan secara total. Kuncinya maksimal 3% pemberian pakan untuk indukan dari biomasa atau berat indukan secara keseluruhan. Kuncinya maksimal 3% dibagi 2 kali atau 3 kali dalam sehari. Praktek pemberian pakan Bapak dan Ibu, karena ini ikan baru kita lepas, mungkin akan jadi responsibilitasnya rendah atau nafsu untuk makannya rendah. Maka hanya sebagai contoh. Yang penting kuncinya tadi sudah diketahui, maksimal 3% dibagi 2 atau 3 kali sehari. Cara pemberian pakan kita praktekkan di kolam sebelah sana di sana. Kolam yang satu itu ya. Ini yang hanya sekedar praktek cara memberikan pakan Bapak dan Ibu. Ini nilai hitam benih untuk ukuran keramba. Cara memberikan pakan adalah ditebar secara merata di seluruh penjuru kolam. Ya, kalau kolam kami kecil semacam ini, ya pasti cepat. Tapi seperti yang di Sumatera, di Lombok, atau di Sulawesi, itu kan kolamnya luas-luas, ada kolam tambakan. Maka cara adalah secara menyeluruh pemberian pakan yang menyeluruh di seluruh penjuru kolam. Harapannya tidak ada satupun ikan yang tidak kebagian makan. Itu kuncinya. Ya. Baik, itu untuk perawatan induk ada 3 kunci.
pertama menjaga kualitas air dan bagaimana aerasi itu tidak meningkatkan dengan tujuan oksigen berlarut tetap stabil dan optimum, kemudian suhu perubahannya tidak terjadi secara fluktuatif. Yang ketiga, pemberian makan maksimal 5% dalam sehari maksimal. Bisa ditunjukkan sebelum kita duduk seperti ini, Pak. Ikan-ikannya yang sudah ini, Pak Teru, bisa naik ke kolam. Kalau bisa digunakan yang menghadap di sini, yang mulutnya tertutup ini. Nah, ini yang paling depan dua. Nah, itu ciri Bapak dan Ibu sudah ambil. Nah, itu ciri ikan betina yang sudah mengalami. Jadi kepalanya kelihatan membesar, seperti bengkak, tapi di sisi mulut selalu tertutup karena dia menahan dalam mulut. Jadi kami sampaikan sifat daripada ikan nila ini, cara penetasannya adalah ngobrol atau mengangkat dalam mulut. Kemudian satu lagi yang itu Bapak, satu dua yang ada di sini. Nah, itu bukan ikan yang mengurangi. Kadang kita pelaku pemula salah persepsi, disangka ikan-ikan yang ada di sudut-sudut tulang yang agresif bila ada ikan lain mengambil, ya harus itu ikan yang mengambil. Itu adalah ikan jantan. Nah, ikan jantan istilahnya territorial habit, dia menginvasi dasaran kolam semacam membuat sarang. Nah, dengan tujuan merangsang ikan betina yang benar-benar makan beras untuk diajak. Proses pemindahan ini terjadi malam hari. Ya, di kolam pemindahan dengan itu ada aroma air, itu berarti sudah seperti itu. Ya. Itu yang bisa kami sampaikan di sini. Untuk nanti kita lanjutkan panen larva. Saya kembalikan dulu ke Pak Lihat selaku moderator lapangan. Terima kasih Pak Saihu. Selanjutnya saya pasrah ke Pak Saihu. Tanya jawab apalagi itu praktek. Ya. Gimana? Manut Pak. Tanya jawab. Oke, tanya jawab. Kalau ada tanya jawab kan saya bisa klik. Nah, sip. Sambil istirahat. Ya, ini ada peserta yang akan bertanya. Bapak Miftah Farid. Silakan Bapak. Dari mana? Oke, halo. Ya, saya Miftah Farid. Bisa dengar? Iya Pak. Pak Miftah. Oke, saya Miftah Farid dari Wonosobo, Jawa Tengah. Luar biasa Jawa Tengah. Ya, mohon info ini. Tadi kan indukan yang didapat itu kan saya sudah. Pak, kurang dekat Pak. Suaranya kurang jelas Pak. Oke, halo. Ya. Iya. Beberapa kali saya pemijahan ikan nila itu dari teman-teman itu ada yang menyarankan untuk menggunakan indukan yang bersertifikat. Apakah itu salah satu kriteria dikatakan indukan yang bagus, atau kita bisa memilih sendiri dari ikan sendiri yang sudah bobot ataupun usianya itu masuk seperti yang dijelaskan tadi. Itu yang kedua. Untuk saya itu beberapa kali juga sering menggunakan teknik minapadi untuk breeder. Itu larva yang masuk ke minapadi apakah bagus atau tidak? Seperti itu saja. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Saihu. Langsung Pak siap saya ya. Iya. Oke. Langsung saja. Nah, matur nuwun Pak ya, Pak Miftah Farid Wonosobo. Nah, tapi Jawa ya. Matur nuwun.
Ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama pertanyaan apa tadi? Pertanyaannya Benih benih bersertifikat. indukan. Induk. Ya, indukan. Ada yang menyarankan indukan itu harus bersertifikat. Apakah itu syarat mutlak untuk melakukan pemijahan? Ya, salah satunya. Kalau kita tidak bisa selektif dalam seleksi indukan, bagaimana kita tidak bisa cara pemeliharaan genetis, maka langkah yang paling gampang adalah kita cari indukan yang punya SKA, surat keterangan asal. Di pasar kan banyak Pak, ada yang dulu itu ada Nilakit, kemudian Vigesit, ada Nila Nirwana, kemudian ada Jatim Bulan, UPT Unggulan Pasuruan, kemudian yang terbaru sekarang ada Nila Kekar. Nah, itu bisa sebagai rujukan Bapak untuk mencari indukan yang punya SKA, surat keterangan asal, karena mereka untuk menemukan strain tersebut tidak main-main, itu melalui proses selective breeding. Kalau kita tidak bisa selective breeding, maka bisa kita melakukan dengan cara mencari indukan yang punya surat keterangan asal, bisa melalui para penyuluh yang ada di wilayah jenengan atau langsung ke dinas perikanan setempat. Tanya-tanya mendapatkan indukan yang punya SKA. Itu yang pertama Pak ya. Nah, yang kedua, kalau breeding atau pendidikan di Minapadi itu apakah efektif? Iya, kami juga melakukan Pak Kita. Nah, yang perlu digarisbawahi ketika kita melakukan usaha pendidikan di Minapadi, yang pertama adalah bagaimana kita mengendalikan hama dan penyakit. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Utamanya hama, Pak. Hama ini ada istilah hama sebagai pemangsa atau predator, ada hama sebagai pesaing dalam kolam Minapadi, baik pesaing juga dalam makanan. Nah, maka antisipasi hama penyakit seperti apa? Salah satunya dengan bisa menggunakan jaring. Ya. Jadi kolam Minapadi itu bisa dijaring, kalau orang Jawa bilang dipopok ya, yang paling dasar itu ditimbuni tanah, sehingga ular, katak dan seterusnya tidak bisa masuk. Mungkin ketinggian berapa 60 atau sampai 1 meter. Kemudian hama yang dari samping sudah tidak masuk, hama yang dari atas Pak Minta itu ada burung pemangsa. Ya. Burung ini sebagian menjadi pemangsa, bila mengeluarkan feses, sebagian itu juga membawa virus atau bakteri. Nah, ini juga salah satunya kita antisipasi. Yang paling sering itu adalah pemangsa. Burung pemangsa kita antisipasi bisa menggunakan jaring burung, itu murah harganya, jaring burung, atau baju net yang biasanya teman-teman di petani untuk sebagai media untuk menjalankan tanaman-tanaman berjalan, kacang dan sebagainya. Itu pasti jenengan di Wonosobo paham itu. Itu lama. Kemudian yang kedua, kalau kita di Minapadi Pak, mohon maaf untuk yang lain barangkali ada manfaat juga ya. Ini agak sedikit panjang Minapadi. Saluran inlet dan outlet itu harus kita jaga. Ketika benih kecil, ikan nila ini sifatnya akan bergerombol dan cenderung menentang arus. Utamanya di saluran inlet, saluran air masuk, maka harus kita pasang jaring yang disesuaikan dengan ukuran benih, bagaimana benih ini tidak keluar atau larva daripada ikan nila. Yang kedua, jaring itu juga berfungsi sebagai penyekat hewan-hewan pesaing, ikan-ikan yang tidak kita inginkan dalam Minapadi itu masuk ke lahan Minapadi. Yang jelas
ini lebih menguntungkan bagi kita sebagai pelaku budaya karena bisa hemat dalam pembiayaan. Itu bunyinya. Saya mendukung sekali tadi Pak Miftah Farid. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Itu ada. Terima kasih Pak Miftah Farid di Wonosobo. Satu lagi Pak Saihu, pertanyaan. Oke. Dari Ibu Ira. Ibu Ira dari mana? Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya Pak. Silakan Bu untuk menyampaikan pertanyaan. Kesempatannya yang saya yang Bapak berikan kepada saya. Mohon izin sebelumnya, mungkin di sini masih baru banget, soalnya saya di sini masih mahasiswa Pak, masih belajar. Bukan Ibu. Mbak. Adik-adik. Silakan. Iya Pak. Terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan, sangat menambah wawasan saya, terutama saya kan masih baru, masih mahasiswa, masih melangkah. Di sini saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, gagal pemilihan nilai itu karena apa biasanya, terus dan biasanya penjaga yang paling sulit diminimalisir itu apa? Mungkin penjelasan dari Bapak. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan dijawab Pak Saihu. Dari STP Jakarta ya. Masih nyambung, Mbak Ira. Ya, Ya, silakan Pak Saihu. terima kasih. Kalau dari seragamnya Siap. STP Dr. Leo. Ya. Ini penyuluh kami dari APS, alumni APS. Juga pernah dari STP magang di tempat kami 19 hari, 5 orang waktu itu Mbak. Biasa STP sampai di ujung timur Pulau Jawa pun ditempati makan. Pertanyaan dari Mbak Ira ini tadi terbata-bata, tapi kami ini sedikit diam sebenarnya. Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar, Apa yang biasanya mengakibatkan kegagalan di usaha pemisahan ikan nila? Itu ya Pak ya, intinya. Ya. Nah, yang pertama yang bisa mengakibatkan kegagalan itu kita kurang memahami. Tadi mohon maaf juga di materi kami kurang menyampaikan ini. Berapa biomasa per kilo per meter persegi dalam wadah budidaya, wadah pemisahan. Nah, ini yang satu. Jadi untuk hitungan baik datar atau bina yang kami lakukan itu adalah per meter persegi maksimal 2,5 kilo. Maksimal 2,5 kilo. Semakin sedikit itu semakin bagus. Itu yang kami lakukan. Yang kedua, kegagalan itu karena kurang menjaganya kualitas air, bagaimana oksigen terlalu, sehingga ikan saya yang kemarin sebetulnya sudah orang sekarang kok nggak ada. Kemarin kelihatan ada 1-2 bulannya, sekarang kok hilang. Nah ini sering kita alami. Ya. Itu karena tadi oksigen terlarut, apalagi di malam hari di musim sekarang ini yang kata Pak Toto tadi matahari paling jauh ya. Matahari pada posisi yang jauh sehingga dingin. Ini sering terjadi suhu yang fluktuatif antara siang dan malam. Nah ini jam 3 sampai jam 7 pagi itu paling rendahnya suhu, dan di situ juga paling rendahnya kadar oksigen terlarut. Ketika ikan terengah-engah, sementara yang punya indukan atau pembudidaya juga terengah-engah di kamar tidur, tidur gitu Mbak ya. Maaf. Nah, ternyata
ternyata di situ telur ditumpahkan karena untuk bernafas. Telur yang ada di mulut ditumpahkan tanpa kita ketahui. Ketika kita bangun, kita aktivitas pagi, kita setelah itu melihat kolam, loh, kok ternyata nggak ada yang mengerami. Nah, telur yang sudah ditumpahkan itu bagian besar, hampir sebagian besar itu dimakan oleh ikan-ikan yang ada di kolam, baik itu jantan atau betina yang belum mengerami, atau bahkan juga indukan yang malamnya mengerami, siangnya ikut makan telur. Sehingga kita melihat telurnya. Ini karena apa? Oksigen terlarut tidak jaga, suhu terjadi fluktuasi. Itu. Jadi pada tebar itu diperhatikan, kemudian menjaga kualitas suhu itu juga diperhatikan, menjaga kualitas oksigen terlarut juga diperhatikan. Antisipasi kegagalan dalam seleksi. Bila di tahap pertama dalam seleksi itu sudah benar dan kemudian bahkan sudah benar kalau masih terjadi kegagalan. 3 hal itu mungkin menjadi bahan kajian penyebab kegagalan ketika kita berusaha. Ya, terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak Sayu dan terima kasih Taruni Ira Nur Fadila. Sukses selalu dan semangat. Selanjutnya kita lanjut saja ke praktek berikutnya Pak Sayu. Bagaimana? Siap. Oke, silakan Pak Sayu. Kembali Pak Saiful, saya butuh teman lagi juga. Siapa? Faisal sama? Ya Faisal masuk. Faisal sama siapa yang satunya? Indra ya, masuk ke sini dampingi Pak Saiful. Kita praktek untuk pemanenan larva. Tadi yang disampaikan pertanyaan saya. Ayo kita lihat cara praktek. Langkah pertama untuk pemanen larva, karena ini nanti ketika kita melakukan usaha budidaya untuk pemisahan, sebagian indukan yang mengerami itu masih berupa telur dan sebagian juga sudah berbentuk buaya atau larva. Perlakuannya sama dengan pengambilan air. Bagaimana kita mengurangnya dengan menjaga kestabilan suhu. Jadi jangan sampai terjadi perubahan suhu secara fluktuatif. Saluran outlet kita buka dengan menggunakan pipa yang ada saringannya. Nah, kalau tadi pembuangan penggantian pipa yang saringan ukurannya besar-besar, ini kita menggunakan saringan yang lebih kecil. Harapannya larva tidak terbawa arus. Nah, saluran outlet kita buka. Demikian halnya saluran inlet juga kita buka. Ini tolong airnya diambilkan dari saluran inlet ya, dua-duanya. Ini dibuang saja gitu, ya. Dibuang aja ya. Ambilkan air yang masih baru dari tandon. Sambil kita menguras, kita terangkan Bapak dan Ibu sekalian, itu Pak Saiful bawa pipa. Saya naik, nggak apa-apa ya, di atas, biar tidak pasif. Ada sedikit aktivitas tangan dan kaki ya, ada gerak. Pak Saiful ini membawa pipa 4 dim. Ini fungsinya adalah penyekat. Jadi bagaimana nanti kita menyeleksi satu persatu indukan yang sudah mengerami, mana yang sudah kita cek itu berbentuk telur atau sudah terjadi budaya. Bila telur segera kita pilihkan, bila budaya maka kita ambil budayanya. Maka kita akan sekat pipa 4 dim. Indukan kita arahkan ke hilir atau ke sudut pembuangan. Tadi
tadi di penyiapan pada budaya Bapak Ibu tentang menunggu air berkurang. Bila dengan membuat kolam beton, upayakan tingkat kemiringan. Saya menggunakan ini kolam lebar 3 meter, panjang 4 meter, menggunakan tingkat kemiringan 10 cm. Artinya yang paling ujung ke ujung itu selisih kemiringannya adalah 10 cm. Kemiringannya diarahkan ke hulu, ke hilir atau ke pembangunan. Ini juga mempengaruhi jika kita memanen. Itu dalam praktek, bila Anda di kolam pemijahan, upayakan memanen larva ini pada kondisi suhu yang benar-benar stabil dan oksigen terlarut secara optimum. Kita bisa melakukan jam 8 atau jam 9 pagi atau jam 2 sampai jam 4 sore. Jangan dilakukan di siang hari atau di terik matahari penuh. Ini juga akan mempengaruhi tingkat stres daripada indukan. Jadi upayakan jam 8 sampai jam 9 pagi atau jam 2 sampai jam 4 sore. Jangan terlalu pagi, juga jangan terlalu siang. Intinya jangan sampai ikan mudah stres. Dan bila kita melakukan, jangan rame-rame. Artinya jangan rame-rame, jangan terlalu banyak orang yang terlibat untuk seleksi. Karena semakin rame, semakin potensi stres indukan itu tinggi. Ketika indukan stres, maka telur yang ada di mulut akan ditumpahkan. Ada hadiah-hadiahnya di situ. Oke, sambil nunggu air sama indukan, sekedar cerita Pak. Ya Pak Siap, mungkin saya bercerita apa yang kami lakukan dengan kolam 3x4. Ya, kita masukkan indukan dengan caranya. Ya, dalam kolam 3x4 untuk induk sekarang ini kita punya 3 peta. Rata-rata peta kita isi 40 ekor. Kita bisa memanen setiap minggunya 6 sampai 7 ekor ikan. Dari 6 sampai 7 ekor ikan dengan ikan yang kita gunakan adalah 2,5 sampai 3 ekor ini, kita bisa mencapai 12 kilo. Ini yang kita harapkan setiap minggunya seperti itu. Dan paling sederhana kita akan berpikirnya dalam pendapatan. Dari 12.000 kita kasih ke petani penyederhan Rp30 per ekor. Dikali 12 bisa kali 360 per 1 petak kolam yang kita upayakan. Kalau kita melakukan di masa produktif hidup dan kita upayakan secara maksimal, bisa menghasilkan pendapatan telur 360.000 per minggu. Ini usaha yang lumayan menjanjikan kan, dengan cara yang paling sederhana tapi bisa mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Latar belakang kami adalah petani yang punya lahan sangat terbatas, memanfaatkan lahan kami yang ada di pekarangan. Ini latar belakang kami di baik. Bapak dan Ibu, setelah indukan air sudah dirasakan, dua-duanya ada fungsi yang berbeda. Fungsi yang pertama, yang satu itu untuk
Nyeleksi indukan. Benar Pak. Nah, dulu ya. Tapi tutupnya mana? Nah, Pak, satu fungsinya adalah untuk menyeleksi indukan sekaligus sebagai penahan lipat. Yang bak kedua ini adalah bak penampung larva. Jadi buraya yang kita hasilkan kita taruh di bak kedua, kita taruh di atas. Ya, ini. Nah, nampaknya dan Bapak sekalian mohon maaf, jadi ada sedikit gangguan ya. Kita lanjut untuk seleksi induk yang sudah mengerami. Nah, kita identifikasi dulu Pak Saiful. Kita silakan ditaruh satu ke sini. Untuk membedakan indukan yang sudah mengerami dan yang belum mengerami. Nah, betina yang mengerami dan belum mengerami itu ada perbedaan kalau kita lihat. Kamera bisa di zoom dekat ya. Nah, yang mengerami tadi kami sampaikan, ini kepalanya sedikit besar. Ini mengerami dan mulut cenderung tertutup dengan indukan yang belum mengerami itu beda. Ini satu contoh. Nah, yang kita tadi yang dekat ya. Nah, ini ya, Anda bisa menggunakan ini. Nah, kepala biasa seperti umumnya, kemudian mulut juga sama, sedikit membuka. Nah, itu belum mengerami, itu diri cara kasat matanya. Kemudian kita coba telur indukan yang sudah mengerami, apakah ini sudah bentuk telur, masih bentuk telur atau sudah budaya. Kita ambil satu biji Pak, secara pelan ya. Ini satu contoh indukan yang sudah mengerami, maka perlu kehati-hatian tadi. Mengambilnya juga perlu pelan, upayakan jangan sampai melompat ataupun stres, nanti telur bisa ditumpahkan. Kepala tadi ini kelihatan lebih mengembang, mulut cenderung tertutup. Kita buka secara pelan, diagonal atau miring, kepala sedikit di atas, ekor di bawah. Nah, macam inilah. Lalu dari telunjuk kita gunakan untuk membuka mulut secara pelan. Kita lihat, kalau masih berbentuk butiran semacam ini, maka ini kelihatan, Anda bisa kelihatan ya. Nah, ini masih telur. Segera kita tutup, kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ke
ke sebelah secara pelan. Nah, fungsi daripada pipa ini untuk penyekat. Terus kita lakukan sampai benar-benar semua indukan yang mengurangi kita seleksi. Kita masuk cek satu lagi. Nah ini tetap secara pelan, jangan terlalu kasar. Kita buka, ini masih telur atau buraya. Nah ini telur. Kita contohkan ya, kita contohkan. Tapi bila ada dalam praktek jangan dilakukan semacam ini. Ini contoh untuk membuktikan benar-benar telur enggak. Nah ini kita tekan ke kamera. Nah ini telur ya. Nah ini baru menetas. Jadi cadangan makanan dalam perutnya masih banyak. Bayangkan kalau menghadap ini jangan dipanen dulu. Jangan dipanen dulu. Bisa kita tunggu 1 atau 2 hari lagi. Ya, jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan kembali. Nah, ini karena masih rentan, ya masih rentan kalau kita panen. Baik, ini hanya untuk membuktikan saja apa benar di dalamnya ada. Jadi masih telur ya. Terus. Nah ini sudah terlanjur kita ambil, tadi sebagian masih mengurangi, kita masukkan ke bak penampungan. Coba lagi ya, satu ya. Oke. Nah ini ikan stres cenderung mau keluar lompat-lompat, maka telur ataupun buraya bisa ditumpahkan. Ini sudah ditumpahkan sebagian. Coba kita lihat masih ada buraya enggak di dalamnya. Nah, cara membuka tadi posisinya diagonal, telunjuk kita masukkan ke mulut secara pelan, jangan terlalu ekstrim. Lalu kita tuang kalau betul-betul sudah terjadi buraya. Kita tuang diagonal tapi kepala di bawah. Nah, ini betul-betul sampai habis. Betul-betul sampai habis. Setelah itu baru kita pindah. Buraya yang sudah kita hasilkan baru kita tampung. Bisa diperlihatkan ke kamera, tapi jangan dilakukan. Jangan dilakukan ketika Anda melakukan budidaya diangkat. Jadi tetap posisi di air ya. Lalu dipindah ke bak penampungan larva. Terus demikian sampai benar-benar kolam indukan yang ada di kolam itu habis kita seleksi satu demi satu sampai selesai. Ini masih banyak nih yang kepalanya muka tadi, yang mengembang, kita masih banyak. Yang menunggu sampai selesai pertanyaan ya dari saudara Pak Teguh sampai selesai dari situ ya. Kesel Pak Teguh. Sudah apa Pak Teguh? Sudah minum tadi Pak Teguh? Sudah sarapan? Sudah. Rokok yang belum. Oke. Ya dilanjutkan Pak Teguh. Yang penting tekniknya semacam itu. Bila Anda kurang paham bisa ditanyakan. Buraya yang sudah kita hasilkan kita pindah ke kolam penampungan buraya atau pendederan. Silakan masuk ke kolam ini, ke pendederan satu. Nah, air yang ada di kolam kita masukkan ke bak. Air yang ada di kolam kita masukkan ke bak. Kemudian kita tuang secara pelan. Masa naik karena syuting, tak syuting. Nah, macam ini ya. Nah, itu cara pemanenan larva. Bila kurang paham, Anda kami persilakan untuk bertanya. Lanjut saja Pak Siap.